Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawi Dakto dengan NIM akhir 204 dari kelas Praktikum PBOFA. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas minggu ke-6, minggu 5 tepatnya di Notion yang di-share. Baiklah, di sini diminta untuk membuat sebuah tag inter design. Oke, kita langsung masuk ke dalam codingan. Pertama-tama, di sini saya mengimpor sebuah modul tag inter untuk membuat GUI-nya. Lalu yang kedua, saya mengimpor message box untuk menampilkan pesan pop-up. Lalu ada mengimpor TTK atau widget modern dari tag internya. Lalu terakhir, saya mengimpor modul OS untuk memeriksa keberadaan si file. Oke, di sini terdapat satu fungsi. Fungsi ini berfungsi untuk load user dari file, di mana kalau si file tidak ada, maka kembalikan dictionary kosong. Tapi lalu membuka sebuah file dalam mode baca, membaca semua baris, lalu mengembalikan username dan password dari file ke dictionary. Lalu ada fungsi kedua, yaitu fungsi untuk simpan user profile, di mana di sini yang pertama membuka file dalam mode open, lalu menulis username dan password dipisahkan dengan koma. Lalu di sini ada dictionary user atau dimuat dari filenya. Lalu ada fungsi login, yang dimana fungsi login ini akan mengambil input dari entry username. Lalu ada password yang akan mengambil input dari entry password. Lalu ada percabangan yang dimana di sini apabila si username dan password tidak boleh kosong. Jadi keduanya tidak boleh kosong. Lalu ada untuk mengecek apabila username ditemukan dan password cocok login, maka berhasil. Lalu di sini pengecekan terakhir, di mana login gagal apabila si username-nya dan atau passwordnya salah. Gitu. Jadi ini untuk fungsinya untuk mengecek username dan password di saat login. Lalu ada fungsi untuk membuka jendela register, di mana yang pertama itu membuat jendela baru di atas jendela utama, lalu menetapkan judul jendelanya dengan nama register. Lalu untuk warna latar belakang jendelanya, ini untuk backgroundnya. Lalu di sini saya menggunakan ukuran minimum windownya itu 320 kali 200 pixel. Lalu untuk frame, saya mengelompokkan widgetnya gitu berdasarkan warna seperti ini. Ini untuk paddingnya. Oke, selanjutnya ada ini untuk widget pertama dari username, lalu ada widget kedua dengan password, lalu ada widget ketiga dengan confirm passwordnya. Selanjutnya ada fungsi untuk menyimpan apabila terdapat user baru yang melakukan pembuatan akun. Sini
user akan mengambil program akan mengambil username dari user barunya. Lalu di sini untuk password barunya, lalu diminta untuk konfirmasi passwordnya yang digunakan untuk nanti di sini bit ketiga. Lalu ada kondisi pengecekan apabila si username itu kosong, jadi dia akan menampilkan semua file harus diisi. Lalu kondisi kedua gagal apabila username sudah ada gitu di dalam user. Lalu di sini apabila si password dan konfirmasi tidak cocok, jadi antara konfirmasi password dengan password di sini itu harus sama. Lalu ada pengecekan terakhir di mana untuk menyatakan registrasi diterima atau berhasil dan disimpan ke dalam dictionary. Oke, selanjutnya ada tombol register untuk di dalam registernya. Lalu di sini untuk mendeklarasikan dari window utamanya. Di sini ini adalah untuk membuat jendela utama. Ini untuk judul aplikasinya yang utamanya. Lalu ini untuk menentukan warna latar belakang dari window utamanya. Ini untuk ukuran minimum size-nya. Lalu ada untuk membuat frame di dalam window. Kemudian di sini untuk pelabelan dan entry untuk username. Lalu untuk yang ini untuk label password, ini untuk tombol login, dan ini untuk tombol register, dan ini untuk memastikan program terus berjalan windownya untuk selalu mengulang begitu agar dia tidak keluar sampai di close. Oke, di sini kita langsung coba saja. Oke, untuk tag inter desainnya ini sudah saya masukkan terkait warna background dan gridnya. Kita coba semua data password sana, kita coba register. Kita coba aku kamu register, maka akan menampilkan registrasi berhasil. Lalu kita coba login di sini, aku kamu login berhasil. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan mohon direvisi dan diperbaiki. Selebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.